Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 5 strategi belanja untuk hidup minimalis. Hidup minimalis itu bukan berarti hidup dalam keadaan serba pas-pasan. Hidup minimalis itu lebih seperti hidup yang simple dan mudah untuk dijalani. Jadi bukan berarti kamu tidak belanja sama sekali. Kita tetap belanja. Kita bisa punya barang-barang baru. Kita juga bisa beli barang mahal. Tapi semua harus dengan strategi yang minimalis. Berikut adalah strategi belanjanya. Yang pertama, pola pikir. Hidup minimalis bukan hidup sengsara, pas-pasan, atau tidak punya apa-apa, tapi memilih untuk fokus pada hal yang penting dalam hidup. Jadi saat belanja, kita harus berpikir apakah barang ini penting sekali untuk kita miliki, atau apakah barang ini bisa memberikan nilai lebih untuk hidup kita. Kita juga harus mengetahui mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan yang lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Ketika kamu ingin membeli sesuatu, pikirkan bahwa benda itu akan terpakai atau tidak. Misalnya kamu sudah punya sepatu untuk kamu jalan-jalan. Jika kamu membeli sepatu lagi dengan fungsi yang sama, apakah itu akan terpakai nantinya? Atau hanya jadi pajangan saja? Banyak orang yang sudah membeli barang baru malah menyesal, terutama gadget atau smartphone. Dua benda ini selalu keluar versi terbarunya, atau varian barunya tiap bulan atau tiap minggu. Baru beli bulan ini, keluar yang baru yang harganya lebih murah. Lebih keren lagi, jika kamu takut menyesal, lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar cocok. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita membeli barang yang hanya untuk memuaskan diri. Rasanya senang setelah membeli, nyatanya tidak pernah digunakan. Mau dijual, takut butuh, tidak dijual, hanya memenuhi lemari. Segala hal yang terburu-buru adalah hal yang tidak baik. Jika kamu ingin membeli sesuatu dan uangnya pas-pasan saja, lebih baik pikirkan, apakah kamu butuh atau hanya ingin. Kedua, seimbang. Ada yang datang, maka harus ada yang pergi. Jadi misalnya kamu beli satu baju baru, maka berikan ke orang lain satu baju lamamu. Beli satu sepatu baru, berikan satu sepatu lama. Atau kamu juga bisa menjual barang-barang itu ke situs barang bekas atau marketplace. Banyak manfaat yang kita rasakan dari menyumbang barang, dan juga kita bisa menambah uang kita dari menjualnya ke marketplace. Ketiga, jangan terburu-buru. Aturan ini berlaku saat kamu ingin beli barang yang mahal. Jangan terlalu semangat, apalagi terburu-buru saat melihat barang. Misalnya sepatu, harganya mahal, tapi kamu masih punya sepatu di rumah, kalau diberikan ke orang lain, masih terlalu sayang. Biarkan kamu berpikir, siapa tahu tidak lama lagi barang incaranmu didiskon. Pikirkan baik-baik, perlukah kamu dengan barang yang ingin kamu beli itu? Jika tidak terlalu memerlukannya, lebih baik tunda dulu. Tidak ada rugi yang menunda pembelian. Selain lebih menghemat uang, kamu juga bisa menggunakannya untuk yang lebih penting. Lalu, apakah kebutuhanmu sudah terpenuhi? Misalnya, ketika ingin membeli sebuah tas baru, tapi sepatu atau sandal kamu rusak sehingga kamu tidak bisa pergi karena tidak ada alas kaki. Maka utamakan yang penting dahulu. Jika yang kamu inginkan kurang penting, tahan dulu. Keempat, utamakan kualitas. Pastikan saat beli barang, punya kualitasnya yang bagus. Jadi bisa tahan lama, misalnya baju, pastikan kualitas enak dipakai, tahan lama, meski harganya mahal. Daripada beli barang diskonan, tapi baru sekali 2 kali pakai, warnanya sudah luntur dan rusak. Kan jadi harus beli lagi. Mana yang kamu pilih? Membeli tas kualitas rendah dan harus menggantinya dalam jangka waktu pendek, atau membeli tas sedikit mahal, tapi kondisinya cukup awet dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika dilihat dari sisi ekonomi, tentu saja disarankan membeli tas dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada harus mengganti tas sebulan sekali karena bahan baku yang sembarangan. Gunakan prinsip kualitas daripada kuantitas. Jadi sangat rugi jika kamu memiliki puluhan tas di lemari, tapi tak satu pun yang tahan lama. Harga mesin cuci merek A lebih murah dari mesin cuci merek B, tapi kualitas mesin jauh lebih baik dari merek A. Mana yang kamu pilih? Jika kamu hanya memiliki uang untuk membeli merek A, ada baiknya ditunda terlebih dahulu niat tersebut. Kamu masih punya waktu untuk menabung membeli barang yang berkualitas. Jangan asal murah,
Kamu sebagai konsumen harus jeli melihat kondisi barang yang akan kamu beli. Alih-alih membeli mesin cuci murah, kamu akan merugi karena mesin yang cepat rusak dan menghabiskan biaya jasa servis yang tidak sedikit. Barang yang berkualitas biasanya sudah tidak diragukan lagi bagi para pelanggan setianya. Perlu kamu ketahui, barang berkualitas bukan selalu yang mahal. Bahkan level mahal atau murah pun sangat relatif. Konsumen harus menyadari, bahan yang berkualitas tentu terbuat dari bahan pilihan dan dengan proses pembuatan yang terbaik. Sebagai konsumen yang cerdas, jangan terlalu menjadi korban merek. Terkadang, barang dengan merek luar negeri terkesan kualitasnya biasa-biasa saja, dijual dengan harga selangit, padahal masih banyak produk buatan dalam negeri yang berkualitas tinggi dengan harga yang masih sangat masuk akal. Kelima, jangan menumpuk barang. Ketika membeli sesuatu, seringkali kita berencana untuk membuang satu atau beberapa benda serupa yang sudah menumpuk di rumah. Namun ketika tangan sudah akan membuang benda tersebut, rasa sayang membayangi hati, membuat kita menggunakan niat membuang benda tersebut dan kembali menumpuknya meski tahu jarang atau bahkan tak pernah lagi menggunakannya. Tak hanya benda, kadangkala itu terjadi pada catatan, bon belanja, tiket nonton film, tiket nonton konser, dan berbagai barang lain yang tak lagi kita butuhkan, tapi membuangnya pun tak sampai hati karena merasa seperti ada kenangan yang tersimpan padanya. Merasa akrab dengan keadaan tersebut, kamu tak sendiri. Banyak sekali orang merasakan dan melakukan hal yang sama. Meski sering terlihat sepele, kebiasaan menumpuk barang itu dikenal dengan istilah hoarding. Hidup minimalis tidak mengenal menumpuk barang. Misalnya belanja persediaan makanan. Beli banyak berarti kamu butuh tempat untuk menyimpannya. Jika salah simpan, bukan tidak mungkin bahan tersebut rusak atau basi dan membuatmu harus belanja lagi. Belilah persediaan yang memang sudah mau habis. Dilarang keras untuk panic buying atau membeli karena takut akan kehilangan barang tersebut. Itulah tadi 5 strategi belanja minimalis yang akan membuatmu lebih sederhana. Halo Sobat Minimalis, kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola kebutuhan dan keinginan. Mengelola kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dapat dibilang tidak mudah, di mana dalam kegiatan sehari-hari adanya suatu kebutuhan dan keinginan ini menjadi hal yang mampu mendorong agar dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Dalam mencukupi atau mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita, tak jarang kita akan lebih giat melakukan sesuatu seperti misalnya bekerja. Akan tetapi alangkah baiknya jika sebelum mewujudkannya, terlebih dahulu kita harus mampu memahami atau mengelola kebutuhan dan keinginan agar hasil pendapatan dari bekerja kita tidak terkena masalah. Selain itu, adanya pengetahuan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan ini menjadi hal yang perlu diketahui juga. Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda tergantung pada profesi yang dimiliki dan situasi, di mana kebutuhan sendiri merupakan segala hasrat yang timbul dalam diri seseorang yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh saja dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat yang terjadi dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Tetapi bukan berarti suatu keinginan tidak masalah jika tidak terpenuhi. Selama keinginan tersebut dapat memberikan dampak positif, maka tidak salah untuk memenuhinya. Akan tetapi jika tidak terpenuhi pun tidak akan memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kita. Contoh dari keinginan ini bisa seperti pakaian yang membelinya hanya karena untuk memenuhi hasrat akan kesukaannya, bukan karena membutuhkan, seperti membeli pakaian yang sangat mahal. Lalu bagaimana cara mengelola kebutuhan dan keinginan? Berikut uraiannya. Yang pertama, pengendalian diri. Untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, maka Anda perlu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini dapat dilakukan seperti menanamkan dalam diri Anda bahwa sebenarnya untuk mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat melakukannya adalah diri Anda sendiri, bukan sebaliknya. Sehingga jika Anda dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan, maka nantinya akan sulit mengontrol pengeluaran dan akan terjebak pada perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini membuat Anda akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan.
Maka dari itu, mampu mengendalikan diri ini merupakan kunci utama dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuat daftar kebutuhan. Dalam membuat daftar kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan, mengingat dengan melakukan hal ini dapat sangat berguna dalam mengelola kebutuhan dan keuangan Anda. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam membuat daftar kebutuhan adalah dengan memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan seperti makanan, transportasi, air, keperluan untuk menunjang kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya dari daftar kebutuhan yang telah dibuat, susunlah rincian biaya yang harus dikeluarkan. Ketika biaya yang akan dikeluarkan masih memiliki sisa, maka dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti menabung atau membeli keinginan yang dirasa perlu, atau bisa kamu investasikan. Ketiga, membuat daftar keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih penting dalam memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru setelah itu memenuhi keinginan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak perlu membuat daftar keinginan, mengingat hal ini juga bermanfaat untuk mendorong semangat dalam bekerja dan mampu untuk lebih mengelola kebutuhan dan keuangan. Sama halnya seperti membuat daftar kebutuhan, dalam membuat daftar keinginan, kita juga perlu memperhatikan skala prioritas. Keempat, berpikir rasional dan tidak mengutamakan gengsi. Setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan, dan ternyata masih terdapat dana yang tersisa, maka dapat digunakan untuk menabung atau membeli keinginan yang lain. Tetapi yang perlu diingat bahwa Anda harus cermat dalam melihat dan memilih keinginan seperti apa yang akan dibeli. Jika tidak begitu perlu, maka pertimbangkanlah untuk hal-hal yang mungkin lebih membutuhkan dana tersebut. Selain itu, jangan mencoba untuk mengejar gengsi, seperti yang terjadi saat ini. Banyak orang yang ketika membeli sesuatu, mereka lebih memilih mengutamakan merek yang terkenal, agar lebih berkelas dan bergengsi, yang biasanya ini didukung dengan harga yang lebih mahal. Hal seperti itu pada dasarnya tidak menjadi masalah, asalkan produk yang dibeli memiliki keunggulan dari segi kualitas. Akan tetapi jika kondisi keuangan tidak mendukung, sebaiknya tidak memaksakan untuk membelinya, dan cobalah untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan, atau menabunglah terlebih dahulu. Kelima, mengontrol emosi dan hindari yang tidak perlu. Rasa keinginan yang begitu besar seringkali membuat emosi seseorang tidak terkontrol dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang diakibatkan. Begitu juga saat berbelanja, seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu, sebaiknya menetralkan emosi terlebih dahulu dan pertimbangkan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Selain itu, sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu dilakukan, akan menjadi bagian yang penting dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih baik mengutamakan yang benar-benar perlu daripada yang tidak perlu, sehingga hal itu pun dapat mengamankan kondisi keuangan Anda. Itulah beberapa cara mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat Anda coba dan terapkan, baik untuk Anda sebagai konsumen atau bahkan pelaku bisnis yang dapat memberikan pengetahuan terkait prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.